Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi anak-anak. Silakan untuk kembali. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita memulai dengan kita punya pembelajaran di saat pagi hari ini, Bapak Guru meminta Yudi untuk memimpin kita dalam doa. Ya baik teman-teman serta Bapak Guru, mari kita bersatu. Kita menyalakan berkata selamat pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat. Ya mari kita bersatu dalam doa. Doa mulai. Kami secukupnya diampunilah kami dan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Yudi. Ya, baik anak-anak. Apakah hadir semua hari ini? Hadir. Ya. Untuk memastikannya, Bapak Guru akan mengabsen untuk memastikan apakah hadir semua. Ya. Denis Blesia, Hadir Pak. Dika Progya, Hadir Pak. Frensa Sarah Kemesple, Hadir Pak. Marcel Pani, Hadir Pak. Juni Judita Blesia, Hadir Pak. Kesia Mares Blesia, Hadir Pak. Katerina Blesia, Hadir Pak. Linda Spunich Blesia, Hadir Pak. Maria Twani, Hadir Pak. Mika M. Blesia, Hadir Pak. Reflianus Bolhok, Hadir Pak. Reni Blesia, Hadir Pak. Samuel Lapan, Hadir Pak. Cynthia Clara Twani, Hadir Pak. Stefanus Kagni, Hadir Pak. Adita Kemesple, Hadir Pak. Sebedius Blesia, Hadir Pak. Yorbes Blesia, Yusuf Risa, Hadir Pak. Yuliance Blesia, Hadir Pak. ya, hadir semua ya. Ya, baik anak-anak. Bapak Guru minta anak-anak berdiri. Ya, baik, silakan kembali. Ya, baik anak-anak. Kita di kelas 5 ada kita punya kesepakatan kelas. Ya, siapa tahu? Tidak saling mengganggu. Ya, siapa lagi? Tidak boleh makan pada waktu belajar. Tidak boleh alfa. Tidak boleh bermain di kelas. Ya, itu adalah kesepakatan kelas kita. Jadi, kesepakatan ini anak-anak dapat taati dan dapat dilakukan dari kelas 5 sampai nanti walaupun ada di kelas 6. Ya, itu dijalankan terus. Ya, paham tidak? Ya. Ya. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, Bapak Guru mau tanya dulu. Masih ingatkah materi kita pada hari kemarin? Saya Bapak Guru tentang Ya. bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia tentang Menyusun ringkasan cerita. menyusun ringkasan cerita. Baik, luar biasa. Iya. Ya, baik anak-anak. Kita punya materi di saat ini. Ya. Tentang
dengan kita punya tema benda-benda di sekitar kita atau di lingkungan kita. Ya, baik anak-anak. Ya, materi kita itu benda-benda di lingkungan sekitar kita. Ya, dengan kompetensi inti yang saat ini, yaitu kita menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Ya, dengan kompetensi dasar meliputi perubahan wujud benda, yaitu benda padat, cair, gas. Sifat cahaya, penggunaan benda-benda sekitar dalam kehidupan sehari-hari, dan potensi integritas dengan tema menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa terkait benda di lingkungan sekitar kita. Dengan materi pembelajaran melakukan percobaan dan pengamatan tentang perubahan bentuk benda setelah mengalami pendinginan dan pembakaran. Yang berikut mengamati dan memprediksi peristiwa yang akan terjadi pada lilin yang akan dibakar. Baik anak-anak, itulah yang kita dapat pelajari pada saat pagi hari ini. Dengan materi tentang benda-benda di lingkungan sekitar kita. Jadi tentang benda-benda di lingkungan sekitar kita meliputi sifat-sifat benda seperti padat, cair, dan gas, serta perubahan wujud benda akibat pemanasan, pendinginan, dan pembusukan. Dan juga manfaat benda-benda di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat benda yang pertama itu benda padat. Benda padat dia memiliki bentuk dan volume tetap. Contoh, batu, kayu, meja. Yang kedua, benda cair. Benda cair dia punya bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Dia punya volume juga tetap. Contoh, air, minyak, dan susu. Kemudian benda gas. Benda gas dia punya bentuk dan volumenya berubah-ubah. Contoh, udara, oksigen, dan nitrogen. Jadi benda-benda di sekitar kita, rumah, meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita di sekolah. Benda-benda yang ada di sekitar kita di sekolah. Seperti papan tulis, meja, kursi, bangku, pensil, penghapus, masih banyak lagi Kemudian di lingkungan sekitar, contoh, pohon di luar, pohon, batu,
tanah, air, udara, ya, dan benda-benda yang lain ada di luar yang anak-anak ketahui. Ya, kemudian perubahan wujud benda, ya, perubahan wujud benda, ya, yaitu membeku. Benda perubahan benda membeku. Iya. Perubahan benda cair menjadi padat karena pendinginan. Iya. Contoh, air menjadi es. Iya. Sudah biasa tahu es. Iya tahu? Contohnya es batu ya. Iya. Kemudian perubahan benda padat menjadi cair karena pemanasan. Ya, benda padat dia menjadi cair. Ya, ya, karena pemanasan. Contoh, es menjadi air. Ya, ketika es itu dia beku, tapi kita taruh di tempat yang panas pasti dia mencair. Ya. Kemudian menguap. Perubahan benda cair menjadi gas karena pemanasan. Contoh, air menjadi uap air. Ya, air menjadi uap air. Contoh seperti kita masak air, ya uap-uap yang keluar, ya itu yang disebut dengan menguap. Ya, mengkristal. Perubahan benda cair menjadi gas. Ya, perubahan benda gas menjadi padat. Contoh, uap air menjadi salju. Ya, uap air menjadi salju. Kemudian pembusukan. Ya, pembusukan ini perubahan benda karena aktivitas bakteri atau jamur. Contoh, makanan menjadi basi. Ya, makanan menjadi basi. Ya, kalau kita di rumah, contoh kalau kita makan nasi, kalau kita taruh 1-2 hari itu dia mengalami perubahan ini. Membusuk, pasti dia sudah berubah menjadi lain. Iya. Kemudian manfaat benda-benda di sekitar kita. Ya, benda-benda di sekitar kita ini ada dia punya manfaatnya. Iya. Jadi benda-benda di sekitar kita manfaatnya, contoh pakaian. Ya. Pakaian itu untuk dia dapat melindungi tubuh kita ya. Iya, tubuh kita dari panas. Ya. Kemudian makanan. Ya, makanan ini memberikan energi untuk kita dapat beraktivitas, kita kuat untuk melakukan segala sesuatu. Itu makanan. Ya, kemudian alat-alat. Alat-alat ini dapat memudahkan kita dalam pekerjaan kita sebagai manusia. Ini alat-alat. Kalau kita mengerjakan sesuatu, pasti kita membutuhkan alat-alat. Ya, contoh, kalau kita bikin rumah, pasti kita butuhkan gergaji, martelo, paku. Ya, seperti begitu ya. Nah, kemudian air. Nah, ini air kebutuhan dasar makhluk hidup. Ya, jadi air ini dia berfungsi bagi makhluk hidup. Ya, contoh seperti kita manusia, hewan. Itu yang paling utama adalah air. Ya. Ya, kemudian materi ini juga dapat mencakup perubahan wujud benda karena pemanasan dan pendinginan. Ya, yang berikut perubahan benda karena pembusukan. Ya. Kemudian contoh-contoh benda di lingkungan sekitar kita yang mengalami perubahan. Ya. Kemudian manfaat benda-benda di sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu penjelasan materi pada saat kita di saat ini. Ya, anak-anak sudah, Bapak Guru sudah menjelaskan terkait dengan kita punya materi. Ya, untuk memastikan materi kita yang tadi kita sudah pelajari. Ya, tadi ada 3 bagian ya. Ya, yaitu benda gas, padat, dan cair.
Iya, Pak Guru akan memberikan satu contoh praktek untuk kita dapat anak-anak dapat melihat dari kegiatan yang nanti Pak Guru akan lakukan, yaitu dari benda padat menjadi cair. Ya, kita lihat ya. Padat. Ya. Mereka lihat, Pak Guru akan contohkan. Ya. Perhatikan. Kita akan bakar. Ya, perhatikan ya. Ya, perhatikan apa yang terjadi. Ya. Ya, perhatikan ya, bagian ke depan. Ya. Ya, benda padat dia menjadi cair. Ya, sudah ada cairannya. Sudah lihat ya? Sudah? Iya. Oke. Ini satu contoh praktek untuk kita terkait dengan materi yang kita pelajari. Ya, jadi di sini perlu kasih contoh yaitu benda padat menjadi benda cair. Itu kita membakar. Lilin-lilin adalah benda padat. Ketika kita bakar, dia menjadi cair. Ya. Oke. Baik. Kalau sudah memberikan satu contoh praktek buat anak-anak terkait dengan tadi kita sudah pelajari benda padat, gas dan cair. Ya, kita sudah praktek yaitu benda padat menjadi benda cair. Tadi kita sudah bakar lilin. Ya, sekarang kita akan membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok untuk anak-anak akan mengerjakan apa yang sesuai dengan materi yang sudah anak-anak Bapak Guru sudah jelaskan dan juga memberikan satu contoh praktek singkat yang mana kita sudah lihat sama-sama, anak-anak sudah lihat. Ya, untuk itu kita buat kelompok dalam 3 kelompok. Ya, jadi kita bentuk 3 kelompok ya. Ya, oke. Untuk membagikan dalam 3 kelompok, kita membagikan dengan kita cara menghitungnya. Ya, kita hitung. Jadi 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Jadi 1 yang hitung 1 dia ingat, oh saya nomor 1. Berarti dia cari dia punya teman yang nomor 1. Kemudian nomor 2, dia cari dia punya teman yang nomor 2. Ya, kemudian nomor 3. Dia tahu tadi hitung 3, oke, berarti kalau saya cari dengan yang nomor 3. Ya, paham ya? Ya, oke baik. Kita hitung mulai dari sebelah kanan. Ya, kalau dari Pak Guru sini sebelah kiri ya. Kalau dari anak-anak pasti sebelah kanan. Oke, kita hitungnya. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paham ya? Oke, mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan. Saya mencari teman-teman. 1 dengan 1, 2 dengan Pak Guru akan membagikan kertas ya untuk anak-anak dapat menulis ciri-ciri dari benda-benda dari ketiga benda tadi atau ketiga sifat benda tadi, yaitu benda padat, cair dan gas.
Iya, oke. Ya, kelompok 1, ingat kelompok 1 itu tentang ciri-ciri, ya, tulis ciri-ciri daripada benda gas. Ya, kemudian kelompok 2 menuliskan ciri-ciri daripada benda cair. Ya. Ingat. Oke, jadi setiap kelompok ingat, setiap kelompok menentukan siapa yang jadi ketua kelompok. Ya, ya, ingat ya. Setiap kelompok menentukan siapa yang jadi ketua kelompok. Ya. Iya. Nanti kalau pakai pena, nanti kelihatan lagi pakai ini ya, spidol, supaya bisa jelas. Oke, silakan dikerja. Oke, baik, anak-anak, waktu kita selesai. Ya, dari setiap kelompok akan maju ke depan, ya, untuk membacakan hasil kerja dari setiap kelompok. Ya, jadi Pak Guru minta dari kelompok 1 duluan. Ya, silakan kelompok 1. Ya, kelompok yang lain perhatikan ke depan. Iya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk dapat menjelaskan membacakan hasil diskusi kami, yaitu ciri-ciri benda gas. 1. Tidak memiliki bentuk tetap. 2. Tidak memiliki volume tetap. 3. Mengisi seluruh ruang yang ditepatinya. 4. Partikelnya sangat ringan dan bergerak bebas. 5. Tidak bisa dilihat langsung tetapi bisa dirasakan. Demikian pembacaan hasil kerja kami. Ya, baik, itu adalah hasil kerja dari kelompok 1. Ya, terima kasih buat kelompok 1. Mari kita beri aplaus dong untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami dapat membacakan hasil diskusi kami, yaitu
Iya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Selanjutnya kelompok 3. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu ciri-ciri benda padat. Kami akan membacakan 1. Memiliki bentuk tetap. 2. Memiliki volume tetap. 3. Tidak mengikuti bentuk wadah. 4. Perhatikannya tersusun rapat dan teratur. 5. Dapat dipegang dan dilapang. Ya, terima kasih. Itu waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Dengan selesai kemaksimal. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, baik anak-anak. Anak-anak sudah melakukan pekerjaan dalam kelompok masing-masing, dan juga sudah maju ke depan, membacakan hasil kerja dari masing-masing kelompok. Ya, apakah dari materi yang kita belajar hari ini, mungkin dari kelompok 1, 2, 3, mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan? Ya, berarti kalau ditanyakan berarti Bapak Guru tahu bahwa anak-anak sudah memahami materi kita di saat ini ya? Ya, oke, baik. Untuk itu materi kita yang kita dapat pelajari hari ini yang sudah tadi dijelaskan oleh anak-anak di depan, Bapak Guru dapat menyimpulkan bahwa ya materi kita itu tadi ada berapa bagian? Ya, yaitu 3 bagian ya. 3, yaitu benda apa? Padat, cair, dan gas. Iya. Kemudian kita tadi belajar tentang apa? Benda-benda di sekitar kita. Iya, baik anak-anak. Untuk itu, sebelum anak-anak kita kembali ke tempat duduk masing-masing, ya nanti kita Pak Guru akan memberikan tugas. Ya, tugasnya yaitu PR. Iya, PR. Siapa tahu PR? Iya, namanya pekerjaan rumah. Iya. Oke, tulis ya. PR yang Pak Guru kasih 1 nomor saja, ya, yaitu jelaskan perbedaan benda padat dan benda gas. Ya, ya, semua sudah catat? Ya, oke, baik. Bagaimana? Bapak Guru minta, ya, semua berdiri. Ya, oke, kita ya menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, oke, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatnya hikmatmu sentosa, pribadi
Terus ingatkan lagi kembali ya. Ingat PR ya. Itu dikerjakan di rumah ya. Jangan dikerjakan di sekolah nanti. Ya, baik. Ya, anak-anak, kita mengakhiri kita punya kegiatan pembelajaran di saat ini. Nah, Bapak Guru minta salah satu siswa itu Samuel untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ini kata Bapak Guru, kita pulang kita lagi berkata terima kasih Tuhan, tunggu berarti ya. Ya, baik. Terima kasih Samuel. Kepada Bapak Guru beri salam. Oke, selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Simon Petrus Blesia. Saya adalah mahasiswa PPG, guru tertentu tahap pertama tahun 2025. Pada hari ini, saya melakukan praktek pembelajaran dengan tema benda-benda di lingkungan sekitar. Terima kasih.